Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu pengawas sidang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jonggol, Bapak Muherdi Sigit Iswanto, MPD. Yang kami hormati Bapak Areman, SSI, Fasilitator P5. Kami hormati Ibu Tita Kartika, selaku wali kelas pembimbing kami. Yang kami hormati semua guru-guru SMA Negeri 2 Jonggol dan semua pihak yang ikut membantu kami menyelesaikan tugas proyek ini, sehingga kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami. Selanjutnya, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas ini dengan tema ke-7 yang berjudul Pengembangan Rekayasa Teknologi Terapan berbasis modul modem CU 8266 dan Arduino IDE dengan panel LED indoor P5 RGB sebagai perencanaan implementasi pilihan sekolah putar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Rifki Duyanto. Saya Siti Nur Asia. Saya Alisa Lustian. Ramdhani. Alat dan bahan. Alat dan bahan digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, personal komputer atau yang disebut PC atau laptop yang telah dilengkapi program Arduino IDE atau yang disebut software. Yang kedua, modul ISP8266. Yang ketiga, panel indoor P5 RGB. Yang keempat, kabel jumper primer to primer 40 cm dan 15 cm. Yang kelima, adaptor 5V2A. 6. DC jack primer power adapter. Yang ketujuh, frame running text 1 panel P5 32 x 16 cm. Kedelapan, kabel power. Selanjutnya, langkah-langkah perakitan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pasang kabel ke modul node MCU ISP8266. Yang ketiga, sambungkan juga kabel jumper ke panel LED P5 RGB. Yang keempat, sambungkan kabel power ke panel dan juga DC jack. Yang keenam dan terakhir, sambungkan DC jack dengan adaptor. Setelah semua terpasang dan running text dapat menyala, mulailah membuat coding dengan memanfaatkan referensi yang ada. Setelah membuat coding, upload ke dalam Arduino ID-nya agar running text dapat menyala dengan teks tulisan yang diinginkan. Berikutnya, langkah-langkah memprogram running text. Yang pertama, unduh aplikasi Arduino IDE. Kedua, cari referensi codingan pada web atau YouTube. Setelah itu, salin referensi codingan tersebut. Yang ketiga, buka aplikasi Arduino IDE lalu hapus isi yang ada di aplikasi tersebut. Yang keempat, include library. Yang kelima, tempel referensi codingan tadi pada aplikasi. Yang keenam, Arduino IDE di nomor urut pertama. Yang ketujuh, lalu cek apakah referensi coding tersebut bermasalah atau tidak. Yang kedelapan, jika codingan sudah benar,
lakukan perubahan yang disesuaikan. Hasil pelaksanaan ESP8266 yang terhubung ke panel LED P5 indoor dengan rancangan pemrograman dari susunan codingan Arduino ID mampu menampilkan teks dan gambar karena adanya rancangan implementasi dan gambaran karena ada rancangan implementasi dari teks yang ada telah melewati tahap pengujian sehingga dapat memunculkan running text pada panel. Lanjut. Next aja, next. Intinya aja jangan dibacain. Itu kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil ini adalah teknologi ini memungkinkan tampilan teks jalan yang dapat diubah secara dinamis melalui konektivitas Wi-Fi sehingga memberikan fleksibilitas dalam penyampaian informasi dari jarak jauh. Dan itu implementasi Internet of Things atau IoT pada sistem ini terkadang kemudahan pengguna karena pengguna tidak perlu lagi melakukan input langsung pada perangkat. Ini sangat bermanfaat terutama untuk aplikasi yang membutuhkan pembaruan informasi secara real time seperti itu. Kemarin bikin berapa versi? Yang ditampilin adalah versi. Bedanya apa? 1, 2, 7. Yang tahap 1 tuh dari ininya Kak, teksnya itu. Ya apa Ada yang bedanya? diam kan buat teks diam, yang kedua terus yang ketiganya jalan. Kalau yang kedua itu teks buat nama sama unit singkatannya tuh dia diam tapi tengah. Dan yang ke buat apa jurusan atau fakultasnya dia berjalan tapi mengikuti jadi Ya. buat terus nanti Versi 7? kalau itu animasi Pak. Nah, berarti pengembangannya mulai dari satu cuma ada teks, logo, gabungin logo sama foto gitu kan. Terakhir adalah di animasi. Berarti itu pengembangannya ya. Di bagian itu sama terakhir adalah bagian kendala. Ini kan ada beberapa kendala yang kalian alami, 3 kendala ya. Nah, ini teratasi nggak kendalanya? Untuk yang nomor 1, 2, 3 teratasi Pak. Teratasi. Terus Yang satu itu kita berusaha coba ulang terus Pak. Dan yang kedua itu karena sering error portnya, kami mengganti alat yang lain Pak, laptop dengan menggunakan laptop yang lain. ada tips berarti kan di situ ada solusi kan. Nah, bagusnya solusi yang ada di sini kendala kalian masukkan ke bagian saran. Jadi supaya pembaca itu nanti bisa hati-hati. Oh, berarti kalau biar nggak error harus bagaimana? Supaya panelnya nggak mati tiba-tiba, saya harus seperti apa? Dikencengin kah? Dilakban kah? Apa gimana gitu kan? Itu bisa masuk ke bagian saran. Jadi supaya yang baca ketika pengen bikin seperti kalian ini, oh saya bisa lihat sarannya apa aja supaya nggak terjadi error lagi gitu. Udah? Kalau itu ada nggak? Kalau ada. Gue mau temenin. Buat nggak? Gue mau menambahkan mengenai ini ya jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Ini kan ada yang di Unpad dan di UGM. Ini termasuk universitas-universitas top 10 di Indonesia. Berarti harus lebih lagi gitu ya. Kan jalur perguruan tinggi itu ada 3, ada SNBP, SNBT, dan UM. Kalau BP berarti dari prestasi, kalau BT berarti tes sendiri, UM sendiri juga. Nah, berarti jangan boleh kita mengharapkan mengenai BP, tapi jangan terlalu mengharapkan BP ya. Berarti harus ada usahanya gitu, jangan dari nilai saja. Oh ya udahlah ada BP ini dari nilai saja. Kalau memang mau dari yang kita impikan, karena kan kalau BP itu realistis ya Neng ya, realistis antara nilai rapot dan alumni yang kemarin.
dilihat gitu. Kalau misalkan bete kan berarti tergantung kitanya, tergantung diri kitanya. Jadi gitu aja. Jadi jangan terpaku hanya ke satu saja jalur, tapi ke beberapa jalur. Tetap semangat, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru Pengawas Sidang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.